pikir aku Isa Zega? I'm not man, no, I'm not gonna lie, na 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 na. I'm not man, no, I'm not gonna lie, Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Yes, 1-0. Yes. Kopi teteh di mana ya? Selamat pagi yang masih rebahan. Selamat pagi yang masih males-malesan. Dan semangat pagi yang sudah siap-siap untuk bekerja. Dewi, maaf kacamata teteh. Mata. Udah lama gak nyapa kalian pagi hari. Apa kabar kalian pagi ini? Semangat pagi. Kayaknya di kamar deh yang dia. Bunda Korla masih sibuk. Gak makan telur rebus, makan ini. Berlian itu bukan gak jadi tunggu dulu, aku belum ada waktu guys. Sabar ya. Jadi klarifikasi dong ibu. Apa yang harus aku klarifikasi? Udah lama nih nggak ada yang aku harus lurusin. Ada berita apa? Ya udah lama nggak absen Nepos. Nepos Medan hadir tuh. Jambi. Ini yang salted ya. Mau sambal. Diolesin butter. Enak kayaknya ya hidup kayak Bu Fitri. Itu ada peribahasa rumput tetangga selalu lebih indah, itu kali ya. Mungkin orang-orang juga kepengen hidup kayak kamu. Hari ini jadwal ke Naira Residen. Iya, apal ya. Hari ini jadwal aku
review kerjaan tim Naira Residen. Iya, rotinya dari gandum. Tamsan, pagi Besti. Kiat hidup, sehat dan sukses. Hiduplah seperti manusia harusnya hidup. Got Alex, aku pagi-pagi abis ngeliat feed kamu keren banget sih. Aku suka gaya kamu yang pakai topi, keren banget, keren parah. Aku suka penampilan Got Alex di acara apa itu kamu ya? Kamu keren banget. Beda yang lain, dari yang lain, beda dari yang lain. Anjingnya gegowong terus, bahagia dia. Iya benar, Got Alex keren banget, aku suka. Tadi pagi-pagi aku lihat, aduh ini kamu keren banget ya. Keren. Ayo Neti, apa yang harus aku klarifikasi? Urusan aku, urusan orang lain. urusan orang lain yang aku tahu. Yang aku tahu aja ya. Kalau aku nggak tahu nggak komen. Tapi kalau ada siapa pagi-pagi bertamu? Kalau yang aku tahu, anjingnya udah diberi skincare. Kayaknya belum launching ya. Kalau udah launching, kamu info-info ya. Aku butuh skincare buat anjing aku. Apa yang harus aku, aku tuh guys, yang pantang aku komentari itu urusan percintaan ya, urusan rumah tangga, urusan percintaan itu aku pantang komentari, karena semua orang tuh pasti punya masalahnya sendiri gitu. Kalau urusan rumah tangga udah dah, jangan kita ikutan komentar. Urusan lain aja, urusan lain apa. Selamat pagi. Emang dia selamat pagi sama lu? Selamat paginya sama itu mau live. Lu selamat pagi terus. Nggak mau dia, selamat pagi. Oh dia, selamat paginya merdu banget, nggak biasanya. Katanya begini tuh, kayak suami aku. Suami aku itu orangnya seuzon terus. Jadi kalau aku sama dia, kalau aku mau bantai aja gitu. Hujan terus dia, otaknya uzon terus. Uzon gila. Gitu. Jadi kalau urusan rumah tangga itu semua orang itu punya punya apa ya? Punya alasannya sendiri-sendiri gitu. Gak usah dikomentarin kalau urusan rumah tangga. Urusan yang lain guys, apa? Kata Bopeng, kakak bakal TSK juga. Laporannya dari jin mana? Mau yang tersangkain aku tuh jin mana? Udah guys, kita itu harus kayak orang-orang. Ivan Gunawan, aku juga rindu kamu. Aku Jumat datang ya ke acara kamu ya sayang ya. Jumat aku datang ke Pasifik, ke Plaza Indonesia. Aku kangen ketawa-ketawa sama kamu juga. Si Bunda kapan sih free-nya? Katanya mau ajak aku ke pasar dia. Iya, aku ajak teman-temanku. Walaupun nggak diundang, semuanya aku. Ada temanku yang nggak diundang. Aku yang ngundang, tak bilangnya pergi sama aku hari Jumat ke Plaza Indo. Habis itu ngopi-ngopi, ya. Habis itu kita bercengkerama ya, manja ya. Oh, kamu belum ketemu Korla? Sibuk dia.
Udah bebasin aja, biarin bebasin. Dia mau ke pasar katanya. Oh, nginep di rumah Bu Nani. Biarin bebasin aja, Gun. Kali kalau ketemu kamu nanti dia dinasehatin kali. Dia lagi nggak mau denger nasehat. Dinasehatin Pak Haji. Manja udah sarapan belum? Aku sekarang lagi membiasakan diri sarapan tahu. Biasa kan aku nggak pernah sarapan. Ternyata sarapan itu juga bisa skip makan siang sama aja. Aku suka guys, aku suka bareng Pak Haji, bareng Bunda Korla. Tapi kan nggak segala-segala tuh harus di story-storyin. Kadang-kadang kita tuh pengen punya privacy juga. Yang Bunda Korla pulang sebelum ini kan aku juga main sama di rumah Pak Haji sama Bunda Korla. Nggak ada aku story-storyin. Nah itu mah dua-duanya aku kenal, nggak mau komen. Biarin aja. Biarin aja, seperti dia juga nggak pernah komenin masalah aku. Jadi aku juga nggak mau komen. Kurang-kurangin ikutin. Kisah Kak Fitri seperti anaknya Jule. Yang mana? Seperti kisah siapa? Aduh, nanyanya yang happy-happy deh guys. Nanyanya pagi-pagi yang happy-happy apa coba? Nanyanya yang happy-happy. Oh, aku nggak ngikutin. Cuman gini ya, pesan aku ya kepada seluruh wanita guys, please kalau nonton live IG, nonton begitu rame-rame. Nih ya, denger dulu, serius nih. Pesan dari aku nih ya. Kepada seluruh perempuan Indonesia khususnya. Kalian itu jangan mudah terperdaya dengan laki-laki ya. Makanya kalian itu harus disibukkan dengan hal-hal yang positif gitu. Jangan isi kekosongan hidup kalian itu dengan akhirnya berkenalan terjerumus dengan bujuk rayu seorang laki-laki. Kalian harus punya iman. Ya kalau dideketin sama lelaki itu dilihat dulu siapa, bagaimana, apa kehidupannya. Dan balik lagi, kalau kita sebagai perempuan itu settle banget, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, apalagi tergantung kepada laki-laki, kita itu akan mempunyai pandangan yang jelas. Maksudnya nggak ada tuh pandangan yang jelas itu dalam artian nggak ada misi gitu. Kalau ketemu laki-laki itu nggak ada misi dia siapa, bagaimana kehidupannya, bagaimana. Misinya cari orang yang bener aja. Yang bener artinya apa? Yang bener itu harus dilihat latar belakang, bibit bebet, bobot dan lain-lain gitu. Saran aku sih kepada seluruh perempuan Indonesia, coba settlein dulu diri sehingga kalau misalnya apalagi yang sudah berkeluarga ya, yang sudah punya anak, kalau kalian tidak bisa menjadi istri yang baik, ingat ya, kalau kalian tidak bisa menjadi istri yang baik buat suami kalian, minimal kamu menjadi ibu yang baik buat anak-anak. Kalau ibu yang baik itu apa? Ya ibu yang baik itu harus mencontohkan kebaikan kepada anak-anaknya gitu. Jangan baik di versi mereka. Karena ingat ya, jadi wanita karir aja bisa menghasilkan uang sendiri, bisa mengurus anak dengan baik, itu belum lengkap kalau kalian sebagai ibu tidak mencontohkan hal-hal baik juga. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Karena apa? Kemana kaki ibu melangkah itu menjadi contoh anak-anak gitu. Udah sekian nasihat dari aku pagi hari. Yang lain, jangan kalian berharap surganya anak-anak tapi kalian gak nyontohin yang baik ke anak-anak. Kurang-kurangin ngumbar-ngumbarin aib keluarga, apalagi udah punya anak. Begitu juga sebaliknya. Gak perlu marah-marah. Gak perlu marah. Kenapa aku harus marah-marah, membunuh endorfin kebahagiaan aku pagi hari gara-gara netizen doang? Enggak, aku udah capek olahraga untuk menumbuhkan
endorfin happiness aku. Kenapa gara-gara netizen aku harus marah? Iya, jangan sampai kita durhaka sama anak. Betul. Ini untuk anak-anak muda khususnya ya. Kalau ribut sama pasangan itu, jangan apa-apa di-up di sosmed. Harus ingat. Apalagi untuk untuk kalian wanita-wanita yang sudah punya anak. Harus pikirin bagaimanapun itu adalah ayahnya anak-anak kalian, ya. Kalau kalian benci sama pasangan kalian, kalian harus lihat. Kalau kalian mengumbar aib suami kalian, berarti kalian gak sayang sama anak-anak kalian. Gitu, sesimpel itu. Jangan bilang, oh biarin aja, gak bisa biarin aja. Gak bisa, karena belum tentu hati anak-anak kalian itu setuju kalau papanya itu diumbar-umbar aibnya. Gitu. Ini kata aku ya. Cara masak telur rebus, oke. Masukkan air, tunggu mendidih, lalu cemplungkan telur, lalu kalian telen telur. Lalu kalian makan telur itu. Bisa, aku kalau telur rebus telur aja mah, kalian itu jangan selalu underestimate sama aku nggak bisa masak. Aku masak mie bisa, masak telur bisa. Terus harus diam aja gitu? Ya nggak diam juga. Ya harus diselesaikan, tapi tidak diumbar-umbar di dunia maya, maksudnya. Kalian buat sama isi-isinya ya. Nggak diumbar-umbar di sosmed, maksudnya gitu. Kalau terima ya, ini kan pendapat aku. Ada orang yang nggak sependapat, ya itu hak-hak aja. Aku kan sebagai orang tua juga kan punya anak gadis ya. Sekarang itu akhirnya para remaja itu kayaknya trauma ya, mau punya pasangan, mau menikah gitu. Karena aku nggak bilang juga laki-laki tukang selingkuh atau perempuan tukang selingkuh, udah samanya. Zaman sekarang itu samanya. Kayaknya kesetiaan itu susah banget didapat hari begini ya. Susah banget didapat hari begini. Makanya kalau mau menikah itu harus dipikirin dulu. Kira-kira bisa punya iman nggak untuk tetap setia walau apapun yang terjadi itu di badai rumah tangga. Jadi istri yang baik nurut sama suami, tapi suaminya nggak puas sama satu istri perempuan yang mengganggu etaran. Setuju, itu juga setuju aku. Makanya tadi aku bilang, jadi perempuan itu harus punya iman, jangan mudah terperdaya oleh laki-laki gitu. Ini buat siapa aja ya, aku nggak tertuju kepada salah satu ya. Kalau kalian lihat podcastnya Melanie sama aku waktu dia main ke rumah, aku kan udah pernah bilang, aku pernah di posisi yang suami aku itu mendua gitu. Nggak ada aku kok merumbar. Di sosmed marah aja di rumah, usir. Itu orang gak usah tahu. Packing barangnya sana. Kalau misalnya udah nggak suka ya udah pikirin, jangan pikirin kebahagiaan dia, harus pikirin juga mental kita, nggak usah diumbar-umbar gitu maksudnya. Kecuali KDRT ya. Kecuali nih ada laki-laki tukang mukul perempuan, nah itu boleh bilang sama aku, ayo kita kebukin balik. Bener. Kalau ada laki-laki KDRT sama perempuan itu yang aku tuh nggak bisa maafkan, karena sekuat-kuatnya perempuan pasti kalah sama laki-laki. Beda orang, beda karakter, mungkin dia nggak seberani Kak Fit. Ya betul. Kopi dong, kopi saya di mana ya? Di atas. Betul, beda orang, beda karakter. Makanya kan aku cuma menyarankan. Itu kalau aku. Semua orang kan beda-beda.
aku kan sudah umur ya, sudah tua, pasti udah asam garang kehidupan rumah tangga teman-teman aku bla 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 gitu, sudah melewati. Kecuali tujuannya untuk sanksi sosial ya, boleh-boleh aja untuk sanksi sosial. Tapi balik lagi, sanksi sosial itu yang diberikan itu apakah akan berpengaruh kepada mental anak-anak atau tidak gitu. Boleh, makanya boleh. Sanksi sosial boleh, tapi balik lagi pikirin, kan punya anak ya, kira-kira sanksi sosial yang untuk kepuasan ibu ini akan berpengaruh nggak kepada mentalnya anak-anak gitu sayang. Halo Sabina, aduh pengen cepet Januari deh, pengen cepet ke Korea deh. Kalau wanita punya kepenghasilan sendiri nggak takut kehilangan laki-laki tidak menghargai pernikahan. Yang tidak menghargai pernikahan, betul itu gunanya. Tapi untuk perempuan yang sudah punya penghasilan sendiri juga nggak boleh belagu. Sabina, iya dong. Mau banget aku cepat ke Korea. Betul. Sabina, mana teman kamu yang bawa skincare Korea itu? Aku cocok banget nih. Belum kamu kasih nama. Guys, jadi gini ya, aku tuh punya teman dari Korea. Nih Sabina Tan ini ya. Satu hari dia datang sama temennya ngopi sama aku, terus bawa produk-produk skincare dari Korea. Nah, tapi nggak tahu udah masuk ke Indonesia atau belum. Aku cobain, bagus banget. Nah sekarang itu habis. Nah aku cari ini orangnya kemana yang masukin skincare itu. Sabina, biarin aku tagih di depan 187 penonton. Ntar aku sepil ya. Bagus itu. Terus aku suka sabunnya yang kayak, kasih tahu dia ya. Dia itu ada sabun bentuknya bubuk guys. Kalau kalian di masa-masa dulu itu ya, sabun mandi kita sama sampo itu bentuknya kayak rinso. Aku inget banget dulu namanya KO apalah gitu deh, pokoknya aku inget banget kecil, masa-masa kecil itu ada rinso bentuknya bubuk, ada sampo bentuknya bubuk. Nah ini si temennya Sabina ini punya facial wash bentuknya bubuk. Itu bagus karena kalau kita traveling aja dia nggak tumpah-tumpah. Terus ada toner, dia warnanya hitam. Aku nggak tahu isinya apa, tapi bagus aja deh. Tentu aku juga mendukung lokal brand ya, skincare lokal brand juga beberapa ada yang bagus. Tapi kebetulan karena aku tuh nggak pernah bergantung kepada satu brand, jadi aku mukanya bandel, nggak tergantung kepada salah satu skincare, jadi ganti-ganti, udah habis ganti yang lain gitu. Bupit, tanggapan si Dokpeng cari masalah sama orang lain, ya namanya juga ODGJ, ya biarin aja. Kita itu tidak bisa mengontrol orang yang kejiwaannya tidak baik, orang yang kejiwaannya itu nggak stabil. Kalau kita ladenin, ya kita sama sakit jiwanya. Tapi ya sesekali kadang-kadang kalau kamu nanya begini nih aku jawab. Tapi untuk intu banget gitu ya, intu banget ngebahas dia itu kita kurang-kurangin lah, karena kita akan sama gilanya. Biarin aja dia. Yang penting gini ya netizen ya, nih dengerin ya netizen Republik Indonesia. Yang penting apapun yang ingin dilakukan oleh para sindikat penghancur skincare itu tidak berhasil. Udah itu aja. Kalau namanya orang mau melakukan kejahatan dengan terstruktur, tiba-tiba gagal total, pasti ngamuk. Ya, itu sangat diwajar, sangat bisa dinormalisasi kalau mereka itu ngamuk ya. Kubu penghancur skincare ini ngamuk itu bisa dipahami. Tapi kita harus move on dari situ. Kita mendukung lagi lokal brand. Kalau yang sedang berperkara, yang saling lapor, biarkan saja. Ya misalnya, aku ingat ya, aku tidak pernah mau membela urusan skincare. Peranglah kalian ya, peranglah sana. Nah, tapi kalau urusan yang ngebully, nah, aku pasti bela. Tapi kalau misalnya nih, katanya kan ada si ini dilaporin si ini dilaporin si ini. Mampus aja kalian, udah sana perang aja ya.
Tinggal aku nonton siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang jadi abu, siapa yang jadi arang gitu. Karena dalam pertempuran ini itu nggak akan ada yang jadi pemenang. Ingat ya, tidak akan ada yang jadi pemenang. Kalian mau dengar aku syukur, enggak juga bodo amat. Karena dari awal sebelumnya terjadi perselisihan ini aku sudah bilang, udah pada tabayun. Kan pada semua merasa dirinya paling jago, kayak ayam jago. Makanlah. Kalau aku sudah membela yang seharusnya aku bela. Karena apa? Korban bullying. Ya sudah, nih orangnya kan udah ditahan. Udah, jangan dibahas-bahas lagi. Tapi kalau ada runtutannya lagi, ada ini saling lapor, nggak urus. Paham nggak kalau nggak urus itu apa? Nggak urus alias masa bodoh. Kecuali satu lagi nih yang aku lagi liatin. Bullying si Sarno terhadap Dr. Andreas yang di Medan. Tinggal itu. Nah sekarang kan aku lihat sudah jadi tersangka dia. Masih bacot kan, masih A, B, C, D. Ya udah biarin aja. Kalau misalnya penegak hukum ini nggak bisa, nggak berani atau apalah artinya yang mereka ada di kepala mereka itu, yang aku tahu dia masih tetap tersangka. Udah, kecuali dia dihapus tuh status tersangkanya, jangan tanggung kalau mau main backing-backingan ya penegak hukum juga, udah jangan tanggung, udah tanggalin aja tuh status tersangkanya si Sarno biar dia tambah ngebully. Jadi apa-apa yang dia pengen bully ya bully aja. Gitu aja, simple itu. Karena aku juga muak dengan kasus si Sarno di Medan ini, kasihan si Andreas Itungkir. Tapi kalau urusan yang lain aku nggak mau komentar ya, karena mereka masing-masing mempertahankan periuknya. Ya sudah, warlah. Gede banget kacamata, ya biar gede ngeliat tanda. Lah, apalagi yang harus apalagi ini aku udah mau jalan nih. Apalagi yang mau kalian tanyakan? Semua sama-sama salah ya. Selama belum ada keputusan seperti si pemeras ini yang dibilang sama majelis hakim yang mulia terbukti melakukan pemerasan dengan dada. Nah itu, sebelum ada kata-kata itu kita menganggap semuanya nggak ada yang benar ya. Si ODGJ yaitu cara dia itu untuk ngejual produknya yang jelek itu pasti ngejelekin orang lain. Karena apa? Produk dia jelek. Kalau produk dia bagus, si Sarno ini nggak mungkin dia dengan ngejelek-jelekin orang lain. Pasti kan dia fokus kepada produknya. Pasti itu yang dia lakukan. Tapi kalau sebelum jualan dia harus ngejelekin orang lain, ya itu produk dia jelek. Makanya kalian yang beli produknya si Sarno itu bodoh. Kalian membeli produk teroris karena dia teror untuk orang-orang. Ya sudah, kalian nggak usah pre-Palestine. Kalau kalian masih beli produk yang dimiliki oleh orang yang kepengen orang lain hancur, nah itu kalian harus periksa otak kalian ya. Masih banyak kok skincare yang bener-bener pemiliknya itu baik. Kalau kalian ngedengerin orang ngedabrus terus jualan skincare dengan ngejelekin orang lain, emang kalian pas aplikasiin ke muka kalian itu kalian nggak kebayang ya mukanya bagaimana dia ngebully orang, bagaimana dia ngedoxing orang gitu. Muka kalian kayak badut. Inspirasi buat cari banyak duit, kerja. Kerja kalau kalian lagi rebahan, bangun. Iya, aku udah baca WA kamu, nanti aku WA dia. Gas, ya nanti ya aku akan bantu nih. Ini bukan karena aku dibayar nih, kalian lihat ya. Aku bukan si Sarno yang ngebagus-bagusin barang orang harus dibayar. Ada temennya Sabina bawa skincare dari Korea bagus. Cuman karena nggak tahu cara pemasarannya bagaimana, jadi kurang dikenal gitu. Nanti aku perkenalkan ke kalian semua, bagus banget. Muka aku pelampi. Betul dokter. Aku bawain kue-kue enak ya buat kamu.
Si Sarno itu bukan dokter sirik, dokter Dajjal, guys. Saking udah nggak ada lagi nama apa yang buat dia itu dokter Dajjal si Sarno itu. Beli serum Fits, aku belum fokus untuk ngurusin kalau mau skincare aku carinya di klinik aku karena aku nggak jualan online. Itu untuk support klinik aku Fits karena memang skincare-nya bagus ya. Jadi terbukti ya buat kalian semua, walaupun aku punya brand, aku tidak mengambil keuntungan dari keonaran ini dengan aku terus jualan skincare aku. Malah aku nggak mau, malah aku udahlah ntar aja. Kalau yang udah tahu produk aku ada kok di klinik, kalian beli aja. Nggak ada aku mau apa tuh keranjang kuning, nggak ada gitu. Karena aku mau bener-bener aku membela orang itu dengan tulus, tidak ada apa tuh namanya, tidak ada maksud terselubung di dalam pembelaan aku. Semangat Bu Fitri anti bullying. Iya, semangat. Pokoknya kalian semua. Kak Fit, Sioke kemana? Kayak mana? Dia nggak banding, yang banding JPU. Sudah, tapi aku udah nggak mau ngebahas lagi Sioke. Dia biarkan sudah mendapat balasannya. Ya, sudah biarkan aja dia merenung di sana, menikmati hasil perbuatannya selama 5 tahun terhadap diri aku. Aku juga udah nggak benci sama dia, aku juga sudah memaafkan, tapi inilah yang terjadi. Dia harus merasakan ulah dari perbuatan dia. Ya, semoga nanti kalau Sioke keluar, dia tidak mengulangi hal yang sama dan dia tidak mau dijadikan alat untuk ngebully orang lain dengan maksud ya entah untuk branding, entah untuk kepuasan, yang pada akhirnya ketika Yoke ditahan harus menanggung akibat dari perbuatannya. Tidak ada satu orang pun yang menyuruh Yoke itu hadir di hidup dia, kecuali saya yang dia bully-bully yang maafin dia. Kenapa saya selalu kesal sama dia? Karena dia dalam melakukan pembelaannya itu membuat saya juga agak kesal lagi. Tapi sudah terjadi. Akhirnya siapapun yang bersaksi, siapapun yang Yoke mintain tolong bersaksi, setan ijo lah, siapalah tetap dia divonis bersalah. Buat aku itu cukup. Dan untuk kalian yang menyaksikan ini, apa yang terjadi, yang aku perjuangkan untuk keadilan, entah walaupun dia bilang yang dilaporkan itu bukan ITE bully ya, yang dilaporkan itu illegal access. Iya, karena illegal access yang diupload itu tujuannya apa, mensreanya apa, untuk ngebully aku. Ya sama aja, jadi bagus kalau sekedar dia undang-undang ITE ya pencemaran nama baik misalnya, ya, dia kan nggak akan juga diperlakukan seperti ini, dia nggak akan juga ditahan gitu lah. Tapi karena dia udah keterlaluan sehingga Allah menakdirkan dia terjatuh dengan mengupload slik. Nah, itulah sepandai-pandainya orang membuat dirinya aman dari perbuatan jahat terhadap orang lain, pasti akan terjatuh. Gitu, guys. Udah, aku sudah mau berangkat ke project. Terima kasih udah nemenin aku sarapan. Jangan lupa pesan aku buat seluruh wanita Indonesia, jangan pernah sandarkan kepala kamu atau jangan pernah berharap menyandarkan hidup kamu ke bahu laki-laki ya. Sekarang mencari uang itu gampang dengan adanya sosmed. Kalian yang bisa melakukan apapun dari rumah segera belajar, lakukan. Yang nggak punya keahlian, kalau kalian ngaca nih di depan kaca, apa sih kira-kira yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan uang? Pasti bisa. Semua tidak bisa dilakukan hanya satu sama orang malas. Selamat pagi, bye.